Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 2. Dalam memberikan pengajaran kepada anak tentang sholat, tentunya perlu hal yang mumpuni untuk mengajarkan arti sholat bagi sang anak. Bisakah pemateri memberikan gambaran singkat hal-hal apa saja yang dilakukan agar sang anak lebih disiplin untuk melaksanakan sholat tepat waktu atau setidaknya tidak meninggalkan sholat tepat waktu? Jawabannya, sejak usia dini, anak-anak sebaiknya dilatih dan membiasakan diri melaksanakan sholat sehingga mereka akan memiliki kesadaran dalam melakukan ibadah tersebut. Berikut ini cara melatih atau mengajarkan anak sholat 5 waktu dan membiasakannya. Yang pertama, orang tua harus mencontohkan. Yang kedua, nasihati anak tentang pentingnya sholat. Yang ketiga, berikan hukuman dan hadiah. Keempat, mendoakan anak. Pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana solusi pemateri ketika semua metode telah pemateri cantumkan dalam makalah telah dilakukan dalam mendidik anak untuk mengerjakan sholat yang dimana anak yang ingin kita ajari di bawah umur 7 tahun atau bahkan di umur 7 tahun yang telah diwajibkan untuk mengerjakan sholat, namun anak tersebut masih tidak mau mengerjakan sholat? Jawabannya, jika semua metode yang dicantumkan di makalah telah dilakukan, terutama sudah memberi hukuman kepada anak, maka yang perlu dilakukan adalah mendoakan anak dan tetap berusaha serta sabar dalam mendidiknya. Pertanyaan dari kelompok 5. Apakah memukul seorang anak yang tidak melaksanakan sholat pada saat berumur 10 tahun mempunyai tata cara yang harus diperhatikan dalam Islam? Jawabannya, disyaratkan dalam masalah memukul anak tidak salah, yaitu pukulan yang tidak melukai, tidak membuat kulit luka, atau tidak membuat tulang atau gigi menjadi patah. Pukulan di bagian punggung atau pundak dan semacamnya. Hindari memukul wajah, karena diharamkan memukul wajah berdasarkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pukulan hendaknya tidak lebih dari 10 kali. Tujuannya semata untuk pendidikan dan jangan perlihatkan pemberian hukuman kecuali jika dibutuhkan. Menjelaskan hal tersebut karena banyaknya pertentangan anak-anak atau banyak yang melalaikan sholat atau semacamnya. Pertanyaan dari kelompok 6. Apakah metode pengajaran sholat yang diberikan kepada anak seperti yang tercantum di dalam makalah akan direspon berbeda oleh setiap anak? Jelaskan alasan dan solusinya secara psikologis dan agama. Jawabannya, iya, karena setiap anak memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagian anak memiliki otak yang mampu menyerap banyak informasi sekaligus, namun ada juga yang hanya mampu menyerap dan memproses info sedikit demi sedikit. Ada yang mampu menyimpan dan mengeluarkan kembali informasi dalam otak dengan cepat, sementara ada yang melakukan hal tersebut dengan lambat. Disadari atau tidak, banyak anak yang merasa terluka secara emosional, merasa gagal dan tidak berarti ketika harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa memenuhi harapan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dalam hal ini, orang tua atau guru sebagai fasilitator harus dapat memahami karakter dan gaya belajar anak. Untuk mengenal dan memahami anak, orang tua hendaknya dibekali dengan ilmu psikologi anak, ilmu psikologi belajar, dan ilmu psikologi perkembangan serta ilmu kesulitan anak dalam belajar. Ilmu tersebut terdapat konsep-konsep dasar tentang perkembangan kejiwaan anak yang sangat membantu orang tua dalam mendampingi mereka. Orang tua dapat berperan sebagai psikologi yang dapat mendidik dan membimbing anaknya dengan benar, memotivasi dan memberi sugesti yang tepat, serta memberikan solusi yang tuntas dalam menyelesaikan masalah anak dengan memperhatikan karakter dan kejiwaan anak. Pertanyaan dari kelompok 8.
Bagaimana pelajaran yang diberikan kepada anak ketika anak itu malas? Apakah sebuah pukulan atau teguran? Dan ketika yang diterima adalah pukulan, maka bagaimana syarat pemberian pukulan itu? Jawabannya, Rasulullah sendiri sudah mengajarkan bagaimana cara mendidik anak untuk sholat. Ketika anak sudah diajari namun tidak mau menjalankan sholat, tegur dengan kata-kata yang baik. Apabila dengan cara tersebut masih sama, Anda diperbolehkan memukulnya, hanya sebagai pelajaran, bukan untuk menyakitinya. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mendidik anak yang malas sholat diantaranya adalah yang pertama, cobalah untuk memberikan apresiasi atau hadiah. Yang kedua, jangan hanya menyuruh sholat, tapi Anda juga harus mencontohkan sholat tepat waktu, karena anak adalah sebaik-baik peniru dari orang tuanya. Ketiga, hentikan segala aktivitas ketika waktunya sholat. Yang keempat, jika anak Anda sudah beranjak dewasa dan sudah memegang gadget, ingatkan padanya sholat lewat media sosial. Tidak perlu malu untuk melakukan semua itu karena memang kewajiban Anda. Kelima, beri pelajaran, bukan menyakiti. Ketika anak Anda sudah tidak bisa Anda nasihati dengan kata-kata, maka Anda boleh memukulnya saat usianya sudah 9 tahun ke atas. Ini bukanlah pukulan untuk menyakiti, namun pukulan kasih sayang yang akan menyelamatkan Anda dan juga anak Anda kelak di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Jelaskan batasan-batasan yang dibolehkan dalam mendidik anak dengan cara memukulnya. Bagaimana tanggapan pemateri jika dikaitkan dengan HAM? Tatkala anak yang dipukul melapor ke pihak yang berwajib. Jawabannya, berdasarkan hadis tersebut dapat dilihat bahwa anak baru boleh dipukul setelah mencapai usia 10 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai masuk pada kesempurnaan akal. Maka dari itu, memberi hukuman fisik pada anak balita sepatutnya tidak dilakukan. Hukuman fisik seperti pukulan dalam Islam pun hanya dilakukan pada pelanggaran aturan prinsip, yaitu salat. Bagi umat muslim, salat adalah ibadah yang sangat prinsipil. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan aturan ini. Sebelum diberi hukuman fisik, anak juga diberi kesempatan terlebih dahulu, seperti dalam hadis yang disebutkan sebelumnya, ada jeda waktu 3 tahun untuk anak belajar sholat. Hadis ini perintah hukuman bagi anak yang membangkang perintah atau melanggar larangan. Pukulan di sini maknanya adalah hukuman yang sesuai dengan kondisi. Bisa jadi dipukul adalah batinnya, cara diisolasi atau sikap tak suka, sikap marah dan lain-lain. Al-Alaki dalam Syarah Al-Jam Al-Syakir berkata, yang dimaksud pukulan atau tamparan di sini pukulan yang tidak membahayakan, tetapi pukulan mendidik yang berfungsi. Anak mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Dan pukulan hendaknya jangan diarahkan pada wajah anak, karena wajah identik mental dan kehormatan seseorang. Jangan sekali-kali menjatuhkan mental atau kehormatan seorang anak, nanti jadinya anak penakut, rendah diri, dan sebagainya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Sedangkan secara psikobiologis, siapapun yang dilahirkan oleh seorang ibu meskipun lahir di luar hubungan pernikahan yang sah, tidak ada perbedaan status hukum dan konsekuensinya bagi anak yang lahir di luar pernikahan pada perkembangan anak selanjutnya. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah ada pengaruh respon penerimaan terhadap pengajaran yang diberikan ketika lahir dalam kondisi di atas? Dan menurut pemakalah, siapakah yang bertanggung jawab kepada pengajaran salatnya ketika salah satu figur orang tua atau keduanya tidak ada? Jawabannya, anak adalah orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak dalam perspektif psikologi adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Kepribadian, karakteristik ataupun perkembangan seorang anak yang lahir secara sah sangat dimungkinkan berbeda dengan anak hasil perzinaan atau anak yang lahir di luar pernikahan. Orang tua memiliki peran strategis dalam perkembangan anak karena orang tua menjadi orang yang paling dekat dengan anak.
Dari orang tualah anak bisa belajar banyak hal, seperti pembelajaran tentang wawasan dan pengetahuan hidup yang dibutuhkan anak pada masa depannya. Jika karena alasan tertentu seorang anak tidak bisa memperoleh pengasuhan dan pendampingan langsung dari orang tuanya, maka peran keluarga, saudara, atau lingkungan tempat tinggalnya harus bisa memberikan peran pendamping yang mampu memenuhi kebutuhan tumbuh seorang anak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 14. Bagaimana hukumnya apabila orang tua tidak mau bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, tidak mau melaksanakan perintah sesuai hadis tersebut? Jawabannya, anak adalah amanat yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua. Sebagai orang tua, berkewajiban dan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik, sehingga kelak dapat menjadi anak-anak yang mempunyai akhlak terpuji dan taat melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah dalam hal pengajaran sholat. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki sifat bertanggung jawab yang telah ditegaskan dalam Al-Quran, serta contohnya teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam, kita berkewajiban melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam sunnahnya. Tanggung jawab di sini berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah, keluarga, dan masyarakat. Di antara tanggung jawab yang sangat besar bagi orang tua adalah dalam hal pendidikan sholat bagi anak usia dini. Dengan dimulainya mengerjakan sholat pada usia dini, maka anak mulai ditanamkan untuk menghargai waktu agar tidak merugi, karena manusia dapat terpuruk ke dalam lembah kejahatan dan kerugian. Demikianlah jawaban dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.